Mandi Jumat ini khusus bagi orang yang menghadiri Jumat. Bagi orang yang uzur tidak dapat menghadiri Jumat, maka tidak sunat untuk mandi Jumat. Tidak sunat. Karena mandi Jumat ini khusus kepada orang yang menghadiri Jumat, dengan alasan karena dalam masjid banyak manusia, supaya tidak tersakiti manusia yang lain dengan bau kita. Nantikan penjelasannya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Wal aghsalul masnunatu ghuslu jum'atin wa istisqa'in wa kusufin liha diriha ay li muridi huduriha li ijtima'in nasi laha. Wa fil sahihaini khabaru idza jaa ahadukum al jum'ata ay arada maji'aha fal yaghtasil wasarrafahu anil hujubi. Khabarul Tirmidzi wa hasanahu man tawadda'a yaumal jum'ati fa biha wa ni'mas wa manik tasala fal ghuslu afdalu. Wa qawluhu fa biha ay fa bisunnati akhadha wa ni'mas al-khaslata wal ghuslu ma'a afdalu wal ghuslul jum'ati akadul iqtisalil masnunati wa kharaja bihadiriha wa huwa min ziyadati fil akhirataini man lam yarid huduraha fala yusannu lahul ghuslu bi khilafi ghuslil aidi la yahtasu bihadiriha kama ya'ti li annahu yuradu lil zinati wa kulluhum min ahliha. Wal ghuslu salasatil mazkurati li qat'ir raihatil karihati anil jamaati fahtasa bihadiriha. Dan bermula mandi-mandi yang disunatkan orang ianya mandi, itu mandi Jumat dan mandi istisqa, mandi minta hujan, dan mandi gerhana bagi yang menghadirinya Jumat. Artinya bagi yang bermaksud menghadirinya Jumat, karena perhimpunan manusia laha baginya Jumat. Dan sabit dalam kitab dua yang sahih itu khabar, yaitu apabila datanglah salah seorang kamu akan Jumat, artinya berkehendak ianya salah seorang kamu akan mendatanginya Jumat, niscaya maka hendak mandi ianya salah satu kamu, dan memalingkan ianya khabar dari wajib oleh khabar Tirmidzi, dan telah menghasan ianya Tirmidzi akannya khabar, yaitu yang mana khabar Tirmidzi, man tawadda'a, barang siapa berwudu ianya seseorang atau ianya man pada hari Jumat,
maka dengannya sunat, dan sebaik-baik ianya perkara wudu atau fadilah wudu. Dan barang siapa mandi ia nyaman, niscaya maka bermula mandi itu lebih baik. Dan bermula katanya Nabi fabiha, artinya dengan sunnah, yaitu sunnah akhadha mengambil ia nyaman. Dan sebaik-baik, apanya sebaik-baik? Fadilah wudu. Khaslatnya ini adalah fadilah wudu. Dan bermula mandi besertanya Jumaat itu lebih afdal. Dan bermula mandi Jumaat itu lebih kuat daripada mandi-mandi yang disunatkan. Dan keluar dengan kata hadiriha, wahwa, dan bermula dianya kata hadiriha, itu daripada tambahanku pada dua kata yang akhir, yaitu istisqa dan kusuf. Oleh apa keluar? Oleh siman yang tidak bermaksud ia nyaman akan menghadirinya Jumaat, maka tidak disunatkan bagi nyaman akan mandi. Dengan sebalik, mandi hari raya yang tiada khusus ianya mandi hari raya dengan menghadirinya hari raya, yaitu salat Id, menghadirinya salat Id. Kama sayati, sebagaimana yang selagi datang ia nyama. Lianahu, karena dianya mandi hari raya, itu dimaksudkan orang ianya mandi bagi zinah, membersihkan diri. Wa kulluhum, dan bermula tiap-tiap mereka, baik yang menghadiri dan baik yang tiada menghadiri salat Id, itu daripada ahlinya zinah. Dan bermula mandi tiga yang telah disebutkan, itu untuk memutuskan bau yang keji daripada jamaah, maka terkhusus ianya mandi dengan menghadirinya jamaah. Lanjut dari masalah yang di belakang. Wal aksalul masnunah. Ini sebelum kita jelaskan pengertiannya, terlebih dahulu kita jelaskan ilmu alat sedikit. Jangan terjadi perdakwaan. Kalau ada yang berdakwah tentang aksal ini kan jamak qillah, sedangkan masnunah ini adalah mufrad. Dia itu dinaatkan kepada aksal. Satu. Kemudian kalau ada yang menanyakan lagi, aksal ini kan jamak qillah, sedangkan lebih kurang mandi-mandi yang sunat ini lebih kurangnya ada 15. Jamak qillah adalah 3 sampai 10, tidak melebihi itu. Bagaimana kita menjawabkan seperti ini? Bagaimana kita menjawabnya? Seperti ini kita jawab, lebih kurang lah. Ini menurut ilmu saya. Aksal kan jamak qillah, masnunah dinaat kepada aksal, dinaat kepada aksal. Jangan lupa naat ada 4 daripada 10, ada 3 dari 8, ada 2 dari 5. Bagi orang-orang nahwu pasti tahu tu. Karena masnunah di sini adalah kalimatnya mufrad, sedangkan aksal adalah jamak qillah. Jadi kembalilah kepada nahwu,
lihatlah ilmu nahu, karena soal na'at man'ut ini, na'at mengikuti man'ut, ada 4 dari 10, ada 3 dari 8, ada 2 dari 5. Kemudian soal aksal ini jamak qillah, di sini tidak berlaku lagi jamak qillah karena musannif memasukkan alif lam jinsi, yaitu alif lam jinsi afradi. Maka dengan masuknya alif lam jinsi afradi, maka batalah makna jamak, berlakulah makna umum, makna am. Ketika alif lam jinsi yang afradi masuk pada kalimat mufrad atau pada kalimat tasniyah atau kalimat jamak, maka makna tiap-tiap ini akan batal. Batal makna tiap-tiap, makna mufrad batal, makna tasniyah batal, makna jamak batal, beralihlah kepada makna am. Kalau makna am ini sudah banyak, sudah terbenar 15, bahkan lebih, terbenar juga 1. Berarti ibaratnya tidak salah lagi di sini. Faham tak? Kalau ada yang menanyakan soal alat, ilmu alat, baru kita jelaskan ini sunat-sunat mandi-mandi yang disunatkan. Mandi-mandi yang disunatkan lebih kurang 15 lah. Karena nanti akan dikhabarkan satu persatu. Pertama yang dikhabarkan mandi Jumaat, kedua istisqa, ketiga mandi kusuh, mandi gerhana, dan selanjutnya sampai habis nanti. Faham kan? Jadi cara niatnya dulu kita pantau dulu atau kita jelaskan dulu cara niatnya. Niatnya yaitu seperti ini. Sahaja saya melakukan sunat mandi Jumaat, atau sahaja saya melakukan sunat mandi hari raya, atau sahaja saya melakukan sunat salat istisqa, atau sahaja saya lakukan sunat mandi gerhana. Contohnya ada di depan nanti. Itu cara niatnya seperti itu. Kemudian sunat mandi yang disunatkan itu ghuslu Jumatin, mandi Jumaat. Mandi Jumaat. Ingat, mandi Jumaat yang pertama, mandi Jumaat ini khabarnya. Yang di depan nanti di atas pada khabar. Atas di atas khabar, maka dia adalah khabar. Itu undang-undang ilmu nahu. Atas di atas mubtada, maka dia mubtada. Atas di atas khabar, maka dia khabar. Atas di atas fa'il, maka dia fa'il. Kan? Jadi mandi Jumaat salah satu daripada mandi-mandi yang disunatkan dalam syariat. Mandi Jumaat ada sunat, bukan wajib. Walaupun ada pendapat nanti wajib, dan nanti kita pertanggungkan. Kan? Berarti mandi Jumaat ada hukumnya sunat. Untuk siapa sunat mandi Jumaat? Ini masih ada kait, belum selesai. Belum selesai, ada kait di depan itu hadiriha, bagi orang yang menghadiri Jumaat. Nanti kita jelaskan. Terlebih dahulu kita jelaskan mandi Jumaat ini kapan? Kan ada waktunya. Sunat mandi Jumaat kan ada waktunya. Waktunya keluar fajar siddiq. Berbaringan masuk waktu subuh lah. Waktu subuh itu sudah masuk waktu mandi Jumaat. Maka kalau ingin mandi awal boleh, atau kalau mandinya mau pergi boleh juga. Karena awal waktu masuk mandi sunat mandi Jumaat yaitu waktu subuh, yaitu keluar fajar siddiq. Kan waktu subuh itu di sana dari keluar fajar siddiq di sanalah mulai waktunya. Pokoknya waktu mandi Jumaat yaitu keluar fajar siddiq. Faham tak? Itu waktunya. Kemudian kita jelaskan mandi istisqa. Ini bagi orang yang mau salat istisqa.
Ada yang melakukan salat istisqa sendiri di rumah. Ada yang berjamaah di lapangan. Ya kan? Jadi sebelum melakukan salat istisqa, sunat mandinya, sunat mandi istisqa. Niatnya seperti yang kami bilang tadi. Kemudian sunat lagi gerhana, mau salat gerhana. Sunat gerhana, sunat mandi gerhana. Jadi ketika gerhana ini disunatkan untuk mandi dulu baru salat. Paham kan? Waktu istisqa ini, waktu sunat mandi istisqa yaitu waktunya ini ada terbagi dua menurut orang yang melakukan salat. Bagi orang yang melakukan istisqa sendiri, ya kapan dia mau melakukan di sana, kapan dia mau melakukan istisqa, maka disitulah sunat mandi istisqa. Bagi orang yang ingin melakukan istisqa ini di lapangan, di lapangan secara jamaah, maka kapan dia mau keluar ke lapangan untuk membuat salat istisqa atau istisqa, maka waktu itulah dia sunat mandi istisqa. Kalau gerhana waktunya yaitu ketika awal perubahan gerhana. Awal perubahan gerhana sudah disunatkan, sudah masuk waktunya untuk mandi gerhana. Habis waktunya yaitu gerhana selesai hilang gerhana, maka tidak disunatkan mandi gerhana lagi. Salat kan juga seperti itu. Salat gerhana ini tidak disunatkan untuk mengqadakan karena sudah selesai gerhananya. Mandi juga seperti demikian. Waktunya yaitu awal perubahan gerhana. Sudah masuk waktu sunat mandi gerhana. Niatnya seperti yang kami bilang tadi, yaitu saja saya melakukan sunat mandi gerhana. Habis waktunya yaitu bulan telah terang atau matahari telah terang, telah selesai gerhana lah. Gerhana di sini ada dua, ada gerhana bulan, ada gerhana matahari. Paham kan? Kemudian dihadiriha. Ini 75% ibarat Zakaria Azhari zahir kepada kait mandi Jumaat. Kait pada mandi Jumaat. Berarti sunat mandi Jumaat ini bagi siapa? Bagi orang yang menghadiri Jumaat dengan ilat li ijtima' nasilaha, karena banyak manusia pada hari Jumaat, maka disunatkan mandi Jumaat. Maka sunat mandi Jumaat bagi orang yang menghadiri Jumaat. Kalau orang yang tidak menghadiri Jumaat, nanti ada penjelasannya di depan. Tapi di sini kami jelaskan, kami jawab juga, itu tidak sunat untuk orang yang lagi uzur, tidak dapat menghadiri Jumaat, maka tidak sunat mandi Jumaat. Jadi kata dihadiriha ini zahir 75% kait kepada mandi Jumaat, bukan kepada istisqa, bukan kepada kusuf. Adapun soal ilatnya, yaitu ilat ijtima' karena perhimpunan manusia bagi Jumaat, juga ilat mandi Jumaat. Kenapa disunatkan mandi Jumaat? Karena di dalam masjid hari Jumaat banyak perhimpunan manusia. Jadi disunatlah mandi untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Karena kalau tidak mandi dengan bau kita, manusia dalam masjid yang lain tersakiti dengan bau kita. Maka disunatkan mandi. Dan sunat juga berwangi-wangian agar tidak tersakiti manusia yang lain dalam masjid. Faham kan? Ini ilatnya juga kepada mandi Jumaat, bukan kepada istisqa, bukan kepada kusuf. Adapun kalau mandi istisqa, mandi kusuf, juga disunatkan. Mandi disunatkan walaupun dia melakukan seorang diri. Walaupun dia melakukan istisqa seorang diri. Walaupun dia melakukan kusuf, iaitu gerhana seorang diri, sunat juga mandi. Kusuf hari Jumaat, kalau ingin pergi Jumaat, ya sunat mandi Jumaat. Kalau tidak pergi Jumaat, maka tidak sunat mandi Jumaat. Paham kan? Kemudian
Baru kita jelaskan hadis. Wa fi sahihaini, dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Sahihaini, dua yang sahih, iaitu Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadisnya, idza jaa ahadukum jum'ata, apabila salah seorang kamu mendatangi Jumat, maksudnya pergi ke Jumat, fal yaktasil, maka hendak mandi. Ini perintah. Fal yaktasil, ini perintah. Sedangkan makmum yang diperintah adalah si mukallaf. Kedua adalah wali anak-anak. Wali anak kecil atau wali orang gila. Faham? Jadi bagi kita yang ayah, bagi kita ingin membawa anak ke masjid, hari Jumaat, ingin membawa anak ke masjid juga, ya sunat bagi kita memandikan mereka agar manusia lain tidak tersakiti dengan bau anak kita. Jadi yang menjadi makmul fal yaktasir di sini mukallaf, iaitu pribadi orang yang diwajibkan Jumaat. Kedua iaitu wasailah, iaitu ayah membawa anak, wali, itu ayah yang ingin membawa anak ke masjid. Sunat bagi dia untuk memandikan anak. Kemudian kata fal yaktasir, kalau kita perhatikan ini seakan-akan perintah wajib. Kalau tidak ada hadis yang lain, sebagaimana ada pendapat yang berpendapat hadis ini wajib untuk mandi, perintah wajib mandi Jumaat. Ini kalau tidak ada pendapat lain atau tidak ada hadis yang lain untuk menanggungkan hadis ini kepada sunnah. Kalau diperhatikan fal yaktasir, ya perintah wajiblah. Kena asal perintah kan wajib. Faham kan? Maka membutuhkan hadis yang lain, yaitu hadis Tirmizi, yaitu status hadisnya hasan, bukan sahih, hasan. Hadis Tirmizi yaitu man tawada'a yaumal jumati fa biha wa ni'mas wa man iktasala fal ghuslu afdalu. Di sini sampai habisnya hadis Tirmizi afdalu. Jadi hadis ini membandingkan hadis sahihaini dari wajib kepada sunat. Karena hadis Tirmizi memahami, coba perhatikan, man tawada, barang siapa berwudu pada hari Jumaat, fa biha, maka dengan sunat ia mengambil. Maka mengambil ia dengan sunat. Wa ni'mas, maka sebaik-baik ia apa? Ia wudu adalah sebaik-baik. Kemudian Nabi melanjutkan, wa man iktasala, barang siapa mandi, fal ghuslu afdal, maka mandi itu lebih baik. Maka terpahamlah pada hadis Tirmizi, mandi ini sunat. Karena boleh wudu, boleh mandi. Kalau berwudu juga baik. Tapi kalau mandi itu jauh lebih baik daripada berwudu. Maka hadis ini memahami bahawa mandi tidak wajib, sunat. Maka hadis inilah yang menanggungkan hadis sahih ini dari wajib kepada sunat. Jadi tidak ada alasan lagi bahawa fal yaktasil pada hadis dua yang sahih bahawa perintah wajib. Karena ada adalah hadis Tirmizi, mandi ini sunat, pahamnya bukan wajib. Mandi lebih baik. Kalau mandi lebih baik berarti ini pahamnya sunat bukan wajib. Maka hadis Tirmizi memalingkan hadis sahih ini dari wajib kepada sunat. Wasarrafahu anil hujubi khabaru Tirmizi. Hadis Tirmizi membandingkan hadis dua yang sahih dari wajib. Ke mana dia bandingkan? Kepada sunat. Faham tak? Kalau kita olah TKP cara penjelasannya, hadis Tirmizi atau khabar Tirmizi membandingkan hadis dua sahih dari pemahaman wajib kepada pemahaman sunat. Karena pemahaman hadis Tirmizi adalah sunat bukan wajib, maka dapat dipahami perintah Nabi dalam hadis dua sahih adalah sunat bukan wajib.
Ini pendapat kuat. Ini pendapat kuat. Walaupun ada yang berpendapat wajib juga. Ini hadis Tirmizi, ini hadis masyhur ni. Walaupun hasan ni masyhur. Sebagai hadis untuk memalingkan hadis dua sahih kepada perintah sunat, bukan wajib. Faham kan? Soal perbezaannya bagaimana? Di mana letak perbezaan mandi wajib dengan mandi sunat? Kalau mandi wajib, sebabnya sebab lalu, sebab mati. Sebab mati. Kalau mandi wajib, syariat mencariatkan mandi, sebabnya itu sebab mati, iaitu barang yang lalu. Contoh, sebab mati. Junub, sebelum mandi awal junub kan? Sebelum mandi awal sebab junub. Junub dulu baru mandi. Junub ini bersebab, iaitu sebab mati. Terlebih dahulu junub baru diwajibkan mandi. Ini perintah mandinya wajib. Kalau sunat maknanya mustaqbal, itu zamannya, sebabnya selagi datang. Contoh, mandi haji. Kapan mandi haji? Setelah wajib haji. Faham tak? Itu letak perbezaan. Lihat, kita ada di dalam ada penjelasannya. Kemudian sedikit lagi, kata fadiha. Berarti di dalam hadis ada kata yang sudah dibuang, yaitu takdirnya akhadha. Akhadha ini adalah muta'alaq bi sunnati. Maka mengambil ia nyaman dengan sunnah. Karena ingin berwudu, ya ambillah dia sunat berwudu. Wan nikmas, maka sebaik-baik, apanya sebaik-baik? Haslata ini adalah fadilah wudu sebaik-baik. Maka berwudu boleh pada hari Jumaat, mandi jauh lebih baik. Kalau mandi jauh lebih baik. Tapi kalau berwudu juga boleh. Tapi kalau mandi jauh lebih baik, karena untuk menghilangkan bau-bau yang tidak mengenakkan. Faham? Kemudian wa ghuslu ma'a, mandi beserta Jumaat itu lebih baik. Kata Nabi. Itu kata Nabi. Dan kemudian wal ghuslul jum'ati akadul irtisalil masnunah. Mandi Jumaat adalah yang paling kuat, sunat muakkad, sunat paling kuat dibandingkan sunat-sunat mandi yang lain. Alasannya karena ada pendapat yang berpendapat bahawa mandi Jumaat adalah hukumnya wajib beserta banyak hadis-hadis sahih yang lain. Jadi dengan alasan, dengan ada pendapat yang berpendapat bahawa mandi Jumaat adalah wajib, maka atas pendapat kuat, mandi Jumaat adalah sunat muakkad. Hukumnya sunat, namun sunatnya lebih kuat dibandingkan mandi sunat-sunat yang lain. Menjadi kesimpulannya, mandi Jumaat ini adalah lebih kuat sunatnya dibandingkan mandi sunat-sunat yang lain. Faham tak? Alasannya karena ada pendapat yang berpendapat mandi Jumaat adalah wajib. Karena berdasarkan alasan ada pendapat yang lain yang berpendapat wajib, sehingga pendapat kuat, hukum pada pendapat kuat mandi Jumaat adalah sunat muakkad, lebih kuat daripada sunat mandi yang lain. Lebih kuat sunat mandi Jumaat dibandingkan sunat mandi yang lain. Wa kharaja bi hadiriha, keluar dengan kata hadiriha. Wa huwa, kata hadiriha ini adalah tambahan Zakaria Azhari. Tambahan Zakaria Azhari pada dua yang akhir. Coba perhatikan halaman 90 kalau kitab saya. Li hadiriha ini letak katanya di depan istisqa wa kusuf. Dua yang akhir ini adalah istisqa dan kusuf. Faham kan? Jadi keluar dengan ini, kita jelaskan pemahaman matanya dulu. Jadi keluar dengan pemahaman, keluar dengan kata hadiriha
siman yang tidak bermaksud atau tidak menghadiri Jumat. Orang yang tidak menghadiri Jumat tidak sunat mandi Jumat. Yang sunat mandi Jumat hanyalah orang yang menghadiri Jumat. Jadi kalau ibarat Zakaria Azhari kan hadiriha ini tambahannya pada dua akhir. Kalau tambahannya pada dua akhir, berarti istisqa. Kalau melakukan istisqa, kalau tidak keluar melakukan istisqa di rumah, tidak keluar di lapangan, juga tidak sunat mandi. Fahamnya seperti itu. Khusus melakukan salat gerhana, kalau tidak pergi ke jamaah, kalau melakukan sendiri di rumah juga tidak sunat mandi. Fahamnya seperti itu. Karena hadiriha ini tambahan Zakaria Azhari pada dua akhir, bukan pada Jumat aja, pada dua akhir aja. Pada dua akhir juga terbenar kata lihadiriha. Karena letak lihadiriha di belakang, di depan ghuslu Jumatin, istisqai, khusuf. Faham kan? Baru kita pertempatkan. Coba lihat di dalam. Li'anna ibarat asal, yaitu ibarat kitab Abi Zar'ah. Kitab Abi Zar'ah ibaratnya ghuslu Jumatin lihadiriha wal istisqai wal khusufaini wal idaini. Jadi kalau ibarat seperti ini, cuma mandi Jumat sunat untuk orang yang menghadiri Jumat. Kalau istisqa, kalau khusufaini, kalau idaini, baik dia keluar berjamaah atau melakukan seorang diri di rumah juga sunat. Ini pemahaman kitab Abi Zar'ah. Maka wakaf di depan, wakaf sungguh dimaklumkan. Ibarat Abi Zar'ah lebih baik daripada ibarat musannif, yaitu Zakaria Azhari kitab ini, yaitu tahrir. Ibarat tahrir lebih baik ibarat asal, lebih baik ibarat tangtihil lubah daripada ibarat tahrir tangtihil lubah. Faham kan? Atau lebih baik ibarat Abi Zar'ah dibandingkan ibarat lebih baik ibarat Abi Zar'ah dibandingkan ibarat Zakaria Azhari. Alasannya seperti ini. Kalau ibarat Zakaria Azhari menghendaki pemahaman matanya, menghendaki pemahaman ibaratnya tiada sunat mandi pada istisqa, pada kusufaini bagi mufarid. Kalau orang yang melakukan istisqa seorang diri, kalau orang melakukan gerhana, salat gerhana seorang diri, tidak sunat mandi. Itu pemahaman matan Zakaria Azhari yang di belakang. Walaisa kadzalika, padahal tidak seperti itu pemahamannya, sebagaimana Syarqawi di dalam menjelaskan. Kan sudah dipertempatkan oleh Syarqawi di belakang. Coba lihat di belakang. Di belakang, coba lihat di belakang. Adapun wa amma istisqa, adapun istisqa wa khusuf, maka tiada perbedaan antara bahawa menghadiri atau tidak. Baik dia menghadiri jamaah, kalau istisqa keluar ke lapangan, kalau khusuf keluar kepada masjid, atau tidak keluar ke lapangan atau tidak keluar ke masjid untuk melakukan salat berjamaah, tetap sunat mandi khusuf, tetap sunat mandi istisqa. Walaisa kadzalik, sebagaimana keterangan Syarqawi di belakang. Makanya ibarat Abi Zar'ah lebih baik daripada ibarat musannif, yaitu Zakaria Azhari. Karena kalau ibarat Abi Zar'ah kita asal mandi Jumat khusus bagi orang yang menghadiri Jumat. Kalau istisqa, kalau khusuf, kalau idaini, baik menghadiri jamaah atau seorang diri dia lakukan, tetap sunat mandi. Faham? Sebagaimana keterangan Syarqawi di belakang. Kalau istisqa, kalau khusuf, baik seorang diri dia lakukan atau berjamaah
tetap sunat mandi istisqa, tetap sunat mandi kusuf. Jadi kata lihadiri di belakang kan sudah dijelaskan juga. Ini zahir 75% kepada kata mandi Jumaat. Makanya Sarkawi telah mempertempatkan pemahaman di belakang. Kemudian fala yusannu lahu ghuslu. Bagi orang yang tidak menghadiri Jumaat, tidak sunat mandi Jumaat. Bi khilafi, lain halnya mandi Aid, mandi hari raya. Mandi hari raya tidak terkhusus dengan menghadirinya, menghadiri salat Aid. Walaupun kita tidak menghadiri salat Aid berjamaah, mandi hari raya juga sunat. Kama sayati, sebagaimana keterangan di depan nanti. Alasannya kenapa? Karena maksud daripada mandi hari raya ini untuk kebersihan, bukan untuk menghilangkan bau dalam berjamaah. Mandi hari raya ini, maksud mandi hari raya ini disyariatkan, hikmahnya itu zinah. Hikmah daripada disunatkan mandi hari raya untuk kebersihan karena hari kemenangan, bukan hikmahnya untuk menghilangkan bau. Makanya beda kalau salat Jumaat. Kalau mandi Jumaat ya untuk menghilangkan bau. Tapi kalau hari raya, mandi hari raya ini untuk kebersihan. Kalau untuk kebersihan, wa kulluhum min ahliha, semua ahli zina. Apanya semua? Yang mana semua? Baik dia menghadiri salat Id berjamaah atau dia salat Id di rumah saja, tetap sunat hukumnya. Karena bukan cuma orang berjamaah saja yang ahli zina. Semua yang berhari raya ahli zina. Baik dia menghadiri jamaah atau tidak melakukan salat di rumah, tetap sunat mandi hari raya. Beda kalau hari Jumaat. Kalau tidak menghadiri Jumaat, tidak sunat mandinya. Faham? Kemudian wa ghuslu salasati madhkurah. Mandi 3 yang telah disebutkan. Mandi Jumaat, mandi istisqa, mandi kusuf. Itu untuk menghilangkan, memutuskan bau yang keji daripada berjamaah. Ini kalau istisqa, kalau melakukan istisqa secara berjamaah. Kalau melakukan kusuf iaitu gerhana secara berjamaah, ya sunat mandi, alasannya untuk memutuskan bau yang tidak sedap. Karena dalam berjamaah ini sunat kita berbau-bauan, berwangi-wangian, pakai wangi-wangian agar orang lain tidak tersakiti gara-gara bau yang tidak enak. Faham tak? Jadi alasan tiga mandi di belakang sunnah, alasannya untuk menghilangkan bau yang keji, bau yang tidak sedap daripada berjamaah. Maka terkhususlah dengan orang yang hadir. Gara-gara atau dengan alasan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap dalam berjamaah, maka terkhususlah mandi Jumaat, mandi istisqa, mandi kusuf, terkhususlah dengan orang yang menghadirinya. Terkhusus bagi orang yang menghadirinya. Kalau dia tidak menghadiri, orang yang salat istisqa atau yang salat gerhana, kalau tidak menghadiri jamaah, melakukan seorang diri, apakah dia sunat mandi? Sunat juga. Yang dimaksud di belakang khusus karena menghadiri jamaah, ya khusus, maka dengan alasan untuk menghilangkan bau yang tidak keji, khususlah mandi istisqa, mandi kusuf, mandi Jumaat bagi yang menghadiri. Walaupun dia tidak menghadiri, tidak sunat. Khususnya karena menghadiri Jumaat, menghadiri jamaah. Faham kan? Itulah maksudnya. Cukup di sini dulu, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.